Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pranaja Service HP. Oke, pada kesempatan video kali ini saya berbagi kasus di Redmi 8A yang Pro ya. Jadi untuk kasus kali ini tidak ada layanan atau tidak ada sinyal. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri bar sinyalnya tanda silang ya. Jadi kronologi HP ini secara tiba-tiba tidak ada layanan atau tidak ada sinyal. Pengakuan dari yang punya nggak tahu ya, secara tiba-tiba langsung sinyal atau tidak ada layanan ya. Oke, sudah dicoba pastikan ganti kartu atau coba dimatikan atau coba di restart ulang, tetap tidak ada layanan ya. Jadi kita akan cek terlebih dahulu di pengaturan ya. Kita akan coba masuk ke jaringan dan di sini sudah terbaca kartu XL ya. Nah, ini saya coba setel ulang ya untuk pengaturan jaringan. Dan di sini sudah ke setelan awal ya. Ya, kita akan langsung pilih di tipe jaringan mulai dari 4G sampai ke 2G ya. Sudah saya coba klik, namun di sini tidak bisa terpilih ya untuk jaringannya. Jadi kalau seperti ini kebiasaan bisa lari ke hardware ya, namun kita akan coba searching manual untuk jaringannya ya. Dan di sini kita pilih secara manual atau kita mencari jaringan yang tersedia ya. Dan di sini disuruh mencoba lagi ya, berarti di sini ada kemungkinan di bagian hardware yang bermasalah. Jadi sudah kita pastikan tadi tidak dapat mencari jaringan, dan di sini kita langsung kembali ke status jaringan ya. Di sini untuk IMEI-nya masih ada. Nah, keterangan di sini di SIM 2-nya tidak ada layanan. Kemudian kalau kita pilih di sini status layanan radio nonaktif ya. Nah, ini yang menyebabkan tidak ada layanan di bagian IMEI 1, IMEI 2 nya juga tidak diketahui ya. Oke, sebelum kita lanjut di sini kita akan bongkar dulu ya. Kita akan coba cek terlebih dahulu bagian dari antena ya. Jadi kalau teman-teman bisa mencari jaringan secara manual, berarti ada kemungkinan bagian antena yang bermasalah ya. Nah, ini kelihatan HP ini tidak pernah dibongkar sama sekali ya. Kita akan lanjut ke PCB yang paling bawah ya. Kita akan coba cek antena terlebih dahulu. Nah, ini seharusnya tidak ke antena ya, karena tadi sudah kita lihat kalau kita mencari jaringan secara manual tidak ditemukan ya. Tetapi tidak ada salah langkah. Di sini kita akan mencoba cek bagian antena terlebih dahulu ya. Karena seringkali kasus yang seperti ini juga bisa dari antena, namun ada catatan ya. Kalau kita sudah mencari jaringan secara manual, lalu jaringan muncul ya yang tersedia, itu juga bisa berarti jaringan antena di sini ada masalah ya ke PCB bawahnya. Oke, sudah saya benerin atau saya cek di bagian antena. Kita akan coba pasang kartu dan di sini kita lihat sama-sama sambil kita tempelkan menggunakan pinset ya. Karena di sini fungsi dari vektornya juga untuk memperkuat sinyal. Dan di sini langsung saya tempelkan di antena yang ada di atas ya, PCB atasnya. Setelah saya coba tempel masih tetap tidak ada sinyal ya. Nah, sekarang kita langsung coba bongkar saja di mesin atas, karena kita akan mengecek bagian IC WTR ya. Jadi semua sudah kita lakukan, kita sudah pastikan di bagian pengaturan. Kita cek jaringan tidak bisa, kita atur tipe jaringan juga tidak bisa.
Kemudian setelah kita lihat dari layanan atau tidak ada layanan, radio nonaktif ya. Namun di sini rasa penasaran, saya coba tusuk ya di bagian antena ya. Di sini saya lihat sama tidak ada perubahan. Jadi seandainya antena yang bermasalah, kemudian saya tusuk di sini di antenanya, kalau muncul berarti ada kemungkinan antena yang terhubung ke PCB bawah terjadi putus ya. Bisa kita lakukan penjamperan. Namun di sini berbeda ya, setelah kita cek di pengaturan tadi, setelah kita lakukan pengecekan ternyata ada kerusakan di bagian hardware ya tentunya di dalam mesinnya. Oke, sebelum kita lanjut di sini kita akan pastikan dulu kemungkinan mesin-mesinnya di sini pengaruh bekas air, namun tidak pernah ya. Ya karena berhubung di sini kerusakan di bagian sinyal, tidak ada layanan maupun tidak ada sinyal ya, langsung kita fokuskan di bagian blok area sinyal ya. Kalau semuanya sudah dilakukan pengecekan awal di pengaturan, sudah kita pastikan tidak bisa mencari jaringan atau memilih jaringan ya. Ya langsung saja di sini kita buka di blok area sinyal ya. Karena semuanya tidak bisa, mulai dari 4G, 3G dan 2G ya. Itu yang sering kali terjadi di IC WTR ya. Nanti saya akan bongkar, maksud saya copot kaleng, kemudian nanti kita akan coba lakukan perehotan di bagian IC WTR nya. Siapa tahu juga pernah kebentur ya HP-nya ya, mungkin gara-gara habis nelpon atau dipakai nelpon jatuh ya, yang menyebabkan IC WTR menyebabkan bermasalah atau menyebabkan sinyal tidak ada ya. Oke, kita akan coba copot atau kita buka dari kaleng penutup area sinyal ya. Di situ ada terdapat IC WTR. Kemungkinan besar di sini IC WTR menggunakan kode 2965 ya. Karena kasus WTR 2965 itu menyebabkan sinyal tidak ada ya, kebanyakan untuk IC WTR bermasalah. Jadi sebelum itu kita akan copot bagian kaleng terlebih dahulu, karena pencopotan bagian kaleng juga agak beresiko ya. Jadi teman-teman lakukan dengan hati-hati ya. Ya ini sudah saya skip videonya dan ini sudah saya blower dan ini sudah saya copot ya untuk kalengan di bagian area sinyal termasuk area IC WTR nya ya. Nah ini masih nyangkut ya karena belum maksimal. Di sini saya sambil blower lagi dan mohon maaf tadi saya skip videonya karena memang agak keterbatasan pencopotan di bawah kamera ya. Ya ini sudah saya lepas, tinggal kita akan mencoba untuk melakukan perehotan di bagian IC WTR nya ya. Ya ini sudah saya siapkan plug, kemudian kita akan kasih sedikit plug di tengah atau di atas IC WTR nya, kemudian kita siapkan blower. Saya setel anginnya di 300, kemudian panasnya 300, kemudian anginnya 6,5 ya. Di sini sambil saya panasin di bagian atasnya, kemudian jika dirasa sudah agak bisa digoyang sedikit ya, jangan terlalu digoyang, nanti bisa-bisa menyebabkan kaki yang ada di bawahnya malah ngeground ya. Nah ini sudah saya selesai perehotan di bagian IC WTR. Nanti kita akan coba
Jika hasilnya sama, berarti kita akan mencoba lakukan pengganti ya. Kita lakukan pergantian untuk IC WTR-nya. Yang perlu teman-teman catat di sini sebelum pemasangan IC WTR yang baru, lebih baik dipoto ya, dipoto letak dari titik pemasangannya ya, jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik ya bisa-bisa menyebabkan konslet ya. Oke, sudah saya rehat tadi dan lakukan pendinginan mesinnya. Kalau sudah dingin baru kita akan rakit kembali. Langsung kita coba nyalakan, kemudian kita lihat sama-sama apakah sudah ada sinyal setelah kita lakukan rehat di bagian IC WTR-nya ya. Jadi kalau masih tidak muncul sinyal, berarti IC WTR-nya minta diganti ya. Namun saya coba dulu dengan cara rehat di bagian IC WTR-nya. Kita akan lihat sama-sama setelah saya pasang kartu, kemudian saya coba nyalakan dulu ya. Untuk backdoor belakang berpengaruh ya sama sinyal. Kalau kita tidak pasang backdoor, mungkin sinyal tidak akan muncul ya. Namun kita akan coba shotkan di bagian pin untuk penghubung antena ya, bisa kita shotkan menggunakan pingset. Jadi kalau memang sudah berhasil dengan cara prehotan di bagian IC WTR, bisa kita langsung shotkan menggunakan pingset ya, supaya sinyal bisa muncul. Namun hasilnya tetap sama, berarti kita akan lakukan pergantian IC WTR. Jadi untuk pemasangan IC WTR cukup mudah ya, namun banyak sekali yang belum tahu ya. Nah, ini setelah saya coba nyalakan dan kita lihat sama-sama di sini bagian dari sinyalnya belum muncul. Saya coba shotkan di sini masih tetap sama ya, tidak ada perubahan sama sekali. Oke, karena tadi sudah kita coba lakukan perehotan di bagian IC WTR, sebaiknya kita langsung ganti. Di sini sudah saya siapkan untuk IC yang baru, dan ini saya skip videonya. Untuk pemasangan IC WTR sudah saya pasang, dan ini sudah saya cabut yang bawaan, dan kita akan lihat sama-sama setelah saya ganti dari IC WTR ya. Semoga dengan pergantian IC WTR ini bisa normal kembali ya. Sinyalnya sudah normal, dan ini sudah saya pasang untuk IC WTR yang baru. Dan sebelum kita rakit, kita akan pastikan dulu apakah IC WTR pemasangan yang tepat. Jika ada konslet baru kita akan angkat lagi ya. Namun di sini setelah saya coba cek ternyata tidak ada yang short, berarti pemasangan IC WTR sudah benar. Dan kita langsung pasang kembali, dan kita pasang kartu, kemudian kita nyalakan, langsung kita cek sinyal ya. Jadi sebenarnya ini kasus yang saya tangani ini lumayan lama ya, karena saya mencoba satu persatu sebelum mengganti dari IC WTR-nya ya. Pengecekan juga lumayan lama karena kita nggak mungkin langsung ponis yang ini, ponis yang itu sebelum kita lakukan pengecekan ya. Nah, ini setelah saya ganti dari WTR yang baru, dan alhamdulillah kayaknya di sini sudah mau muncul ya. Di sini sudah ada tanda-tanda sinyal sudah ada. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita pasang bagian penutup belakang ya, karena itu juga berpengaruh sekali untuk sinyal ya. Tanpa backdoor juga enggak bakalan bisa muncul sinyalnya kalau kita tidak shotkan menggunakan pinset. Dan ini kita langsung ke pengaturan ya, kita cek
Setelah kita lihat tadi bahwa layanan darurat ya atau tidak ada layanan, di situ juga ada keterangan radio off ya. Dan ini kita langsung cek. Di sini kita langsung klik dan di sini sudah berubah ya, tidak ada keterangan untuk radio off. Di sini sudah berubah menjadi status layanan ya. Berarti kalau sudah seperti ini tinggal kita pasang back cover dan sinyal sudah oke ya. Setelah saya ganti dari IC WTR, di sini sudah berubah dan semuanya bisa teratasi karena sudah saya ganti dari IC WTR. Dan ini kalau saya shotkan di sini langsung muncul ya sinyalnya, berarti tinggal kita rakit kembali untuk back covernya karena di situ memperkuat sinyal ya, bagian kuningan connect sama pin yang ada di mesinnya. Dan ini kita langsung pilih ya, karena kita sudah menentukan tadi. Di sini sudah bisa dipilih untuk tipe jaringannya mulai dari 4G, 3G dan 2G ya. Sudah bisa kita pilih semuanya dan sudah berhasil. Tinggal kita rakit semuanya. Oke, sekarang saya akan coba rakit ulang. Di sini kita pasang semuanya. Jadi untuk kasus sinyal baik itu dari sinyal silang tidak ada sinyal sama sekali, bisa kita lakukan step by stepnya. Dan di sini sudah saya pasang semuanya. Saya ganti dari IC WTR, sebelumnya sudah saya rehot namun hasilnya tetap sama, baru saya coba ganti dengan yang baru. Dan di sini alhamdulillah sudah bisa teratasi. Dan kita langsung coba cek pulsa ya. Nah, di sini sudah muncul semuanya. Bisa dicek pulsa, kemudian SMS dari operator entah dari mana juga langsung masuk ya, karena sudah ada sinyal. Jadi yang perlu teman-teman di sini catat bahwa tidak ada layanan, bisa juga dari antena, namun kita perlu pengecekan di bagian pengaturan. Kita cek IMEI, kita cek baseband, pita basis, semuanya dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Kalau semuanya aman, berarti ada kemungkinan IMEI-nya terblokir ya. Nah, ini sudah bisa teratasi hanya dengan mengganti dari IC WTR, sudah bisa normal kembali. Oke, semuanya bisa teratasi. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa terbantu. Jika ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar, nanti saya akan jawab satu persatu ya. Oke, sudah setia menemani sampai akhir video. Mungkin sampai di sini untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu kasus Redmi 8A Pro yang tidak ada layanan, cuma ganti IC WTR ya. Ya, cukup sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.